Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Maka mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul udzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kisah nyata tragis menjelang ajal, hanya bisa berucap sapi, kerbau, padi. Hanya 3 kata itulah yang selalu diingat oleh seorang petani. Awal ceritanya adalah ia seorang petani lugu yang hanya bekerja setiap hari sampai sore, esok lagi berangkat ke sawah, bercocok tanam, memelihara padi, kemudian memanen padi, memelihara sapi, kerbau. Ia termasuk orang yang sukses karena sangat mencintai pekerjaannya itu. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, selama hidupnya seorang petani ini dicurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bekerja dan bekerja terus-menerus. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Mencintai dunia adalah pangkal segala dosa. Jadi kita dianjurkan oleh Allah itu, janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Jadi kita dianjurkan untuk tidak boleh melupakan nasib kita di dunia agar kita bahagia. Tentu dengan koridor semua yang dianjurkan oleh Allah. Namun orang ini tidak sampai mendengar kabar gembira tersebut, sehingga setiap hari ia hanya bekerja dan bekerja, mengelola sawah sampai memanen padi, memelihara sapi, memelihara kerbaunya, semasa hidupnya. Sehingga orang ini meskipun juga melakukan sholat Jumat, sholat 5 waktu, dan pekerjaan amaliyah yang lainnya, tetapi karena saking mencintainya dunia, orang ini melupakan kewajibannya untuk membayar zakat malnya. Maka ketika ajal menjelang, ia ditalkin oleh keluarganya, dibimbing untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah berupa tahlil, agar ia berpulang dengan membawa tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu diharapkan oleh keluarganya dan putra-putranya agar menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang terjadi?
ketika dibimbing untuk mengucapkan kalimah thayyibah yang berupa tahlil, seorang petani ini hanya bisa mengucapkan 3 kata yang tidak ada kaitannya dengan yang namanya kalimah thayyibah, yaitu berupa tahlil tadi. Hanya bisa mengucapkan, ayo Bapak ucapkan la ilaha illallah. Yang keluar dari mulutnya hanya kata sapi, kerbau, padi. Itulah yang selalu diulang-ulang ketika dia menjelang ajalnya. Dan itu berminggu-minggu ia tidak bisa meninggal. Itu satu pertanda bahwa Allah sudah mulai menurunkan azabnya. Karena memang Allah sudah menyampaikan bahwa malaikat maut itu disertai 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat azab. Apabila nyawa seseorang mukmin telah dicabut oleh malaikat, maka dia diberikan kepada malaikat rahmat. Maka mereka atau malaikat rahmat itu memberinya kabar gembira tentang surga dan pahala, dan mereka membawa naik ke langit setinggi-tingginya. Tempat tertinggi yang terbaik. Dan apabila nyawa seorang kafir telah dicabut, maka dia serahkan nyawa orang kafir tersebut kepada malaikat azab. Kemudian mereka membawanya, 70 malaikat azab itu, ke penjara. Ke serendah-rendahnya, terendah tempatnya. Itulah perbedaan yang terjadi ketika menjelang ajal saja sudah berbeda. Jadi ada baiknya kita memahami ini, karena itu pasti akan terjadi pada kita. Kita boleh mencintai dunia, tapi tidak boleh melebihi kewajaran, karena itu akan menyulitkan terbukanya hidayah Allah kepada kita untuk membayar zakat, melakukan sholat, puasa, haji, umroh, sholat sunnah yang lain, dan ibadah-ibadah yang lain yang baik. Maka yang terbaik adalah bahwa kalimah la ilaha illallah itu selalu menjadi sahabat kita, lisan kita, untuk selalu melantunkan kalimah tahlil, tahmid, dan kalimah thayyibah yang lainnya. Ini satu kasus yang bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata orang yang bekerja dengan baik, tekun, dia tidak pernah membuat rusuh orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain. Dia bekerja di tempatnya sendiri. Ia mengelola sendiri tanahnya, menjual kepada orang lain tanpa menyakiti orang lain. Namun ia karena terlalu mencintai dunia, yaitu hubbud dunia, maka ia pun ketika meninggal dunia di dalam keadaan yang sangat susah untuk mengalami sakaratul maut. Oleh karena itu, mari kita masih ada waktu untuk selalu mendawamkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali yang pokok setelah selesai surat Fatiha, kita pasti mengucapkan itu. Namun di lain kesempatan yang senggang, sebaiknya kita juga mengucapkan kalimat itu. Demikian, semoga ini menjadi hikmah bagi kita untuk mengambil kebaikan di balik peristiwa ini.
Barangkali ada yang kami sampaikan ini salah atau keliru, itu semua karena kesalahan kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.